Bab 991 Konvergensi 5 Meridian. Setengah hari kemudian, Simu terus terbang menyusuri sungai, ekspresinya agak muram. Di sepanjang jalan, sungai di bawahnya secara bertahap melebar, akhirnya menjadi sungai yang sangat luas selebar beberapa mil, mengalir tanpa henti, namun tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ruang ini benar-benar sangat besar. Perjalanan itu tidak berjalan mulus. Meskipun kelima elemennya kini seimbang, memungkinkannya untuk menghindari sebagian besar binatang spiritual, ia masih menghadapi beberapa serangan dari binatang spiritual raksasa yang sebanding dengan monster tipe air yang pernah dihadapinya sebelumnya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, ia lolos tanpa cedera. Setelah melewati puncak setinggi 100 zang, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Matanya berkilauan dengan cahaya keemasan saat ia menatap ke depan. Di hadapannya terbentang pegunungan besar yang berkelanjutan, puncaknya menghilang ke dalam awan, seperti penghalang raksasa yang menghalangi semua pandangan. Seolah-olah langit dan bumi telah terpisah seketika. Sungai yang luas mengalir ke pegunungan ini. Simu mengalihkan pandangannya dan segera menemukan bahwa energi spiritual pegunungan ini sangat padat, jauh melampaui beberapa area sebelumnya. Pegunungan itu rimbun dan hijau, dipenuhi dengan ramuan dan bahan spiritual yang sangat berharga, banyak di antaranya sangat tua. Ramuan berusia ribuan tahun adalah hal biasa, dan bahkan ramuan berusia 10.000 tahun pun berlimpah. Jika pegunungan ini muncul di dunia besar domain bintang, itu pasti akan menyebabkan kegilaan di antara banyak orang. Sayangnya, pada tingkat kultivasi Simu, efek ramuan dan pil spiritual secara alami terbatas. Terlebih lagi, ini bukan waktu untuk memanen ramuan spiritual. Simu hanya berhenti sebentar sebelum segera memasuki pegunungan dan melanjutkan perjalanan di sepanjang sungai besar. Sungai besar itu berkelok-kelok melalui pegunungan, alirannya berubah, secara bertahap menyempit hingga menjadi sungai selebar sekitar 20 atau 30 kaki. Namun, meskipun sungai telah menyusut, energi spiritual atribut air yang dipancarkannya tetap tidak berkurang, tetapi malah menjadi lebih terkonsentrasi. Bocah si, kita hampir sampai di pertemuan 5 meridian, suara Suilingzi tiba-tiba terdengar. Simu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Di sini, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa selain energi spiritual air yang sangat besar di depannya, ada juga fluktuasi besar lainnya dari kekuatan 5 elemen. Gelombang kekuatan ini jauh melampaui kekuatan kultivator alam ilahi manapun, bahkan makhluk-makhluk kuat di tahap akhir alam ilahi seperti di Jun dan Yan Luo. Ini adalah kekuatan yang ada di antara langit dan bumi. Simu terbang lebih jauh ke depan, sungai semakin menyempit sebelum akhirnya mengalir ke dalam gua besar. Anak si, hati-hati. Tempat yang kau temukan seharusnya berada jauh di dalam gua ini, tetapi perjalanannya tidak akan mudah, suara Suilingzi terdengar. Simu mengangguk, berpikir sejenak, lalu melompat ke dalam gua. Meskipun menggunakan energi sejati akan ditolak oleh ruang ini, mengandalkan kekuatan fisik semata tidak nyaman di tempat yang sempit seperti itu, jadi dia menggunakan sedikit energi sejati. Gemuruh. Kekosongan itu bereaksi dengan segera, gelombang serangan besar muncul dan menyapu ke arah Simu. Namun, karena Simu kini telah menguasai aturan gua iblis 5 elemen ini, kendalinya atas pelepasan energi sejati sangat tepat, sehingga gaya tolak yang dihasilkan tidak kuat. Dia tidak sengaja melawan dan dengan mudah menahannya dengan tubuh fisiknya.
Gua itu sangat luas, dipenuhi bebatuan bergerigi. Stalagmit dengan berbagai ukuran menggantung dari langit-langit, cahaya hijau cerah mereka memantul dari dinding gua, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Gua itu berkelok-kelok ke depan, dan bahkan setelah terbang selama 1/4 jam, Simu tidak melihat ujungnya. Awalnya, tidak ada yang aneh, tetapi setelah terbang agak jauh, hembusan angin mulai bertiup, berasal dari kedalaman gua, disertai dengan suara lolongan yang menyeramkan. Suara-suara ini memilukan, seperti seseorang yang menangis, terkadang tajam dan bernada tinggi, terkadang rendah dan dalam, tampaknya terus-menerus namun terputus-putus, menyebabkan rasa tidak nyaman. Ekspresi Simu sedikit berubah, dan dia berhenti. Angin bahkan berpengaruh pada jiwa, mungkinkah itu batasan buatan manusia? Ini bukan buatan manusia. Sepertinya ini efek otomatis yang diciptakan oleh energi spiritual tempat ini, dikombinasikan dengan lingkungan spasial yang aneh, kata Suilingsi. Simu mengangguk, lalu melesat lagi, menuju lebih dalam ke dalam gua. Dia tidak menganggap serius serangan spiritual ini. Semakin dalam mereka masuk, semakin kencang anginnya, dan kekuatan dingin yang aneh mulai merayap di dalamnya, hampir membekukan segalanya. Lapisan tebal kristal es menutupi bebatuan gua di sekitarnya. Meskipun dinginnya sangat kuat, itu tidak banyak berpengaruh pada Simu. Tubuh fisiknya sangat kuat, sedikit dingin tidak dapat melukainya sama sekali, dan dingin apapun yang masuk ke tubuhnya segera dinetralkan oleh teknik mendalam 9 revolusi. Sebaliknya, angin yang menyeramkan itu lebih merepotkan, semakin keras dan keras, seperti ratapan 100 hantu, menghantui dan menggoda, bergema di telinga Simu. Simu menjaga jiwa spiritualnya, melawan angin dan suara. Dengan jiwa spiritualnya yang kuat di tahap pertengahan alam ilahi, dia dapat menahan serangan spiritual seperti itu. Seberapa jauh lagi, dia bergumam pada dirinya sendiri, menatap ke depan. Dengan sebuah pikiran, indera spiritualnya menyebar, meluas ke depan. Anak si, jangan sebarkan indera spiritualmu, seru Suilingzi dengan cemas. Simu terkejut mendengar kata-kata itu. Pada saat itu, angin aneh di telinganya tiba-tiba menjadi 10 kali lebih keras, gelombang pusing melandanya, dan tubuhnya tanpa sadar mulai berdenyut. Terkejut, dia dengan cepat menarik indera ilahinya dan secara bersamaan mengalirkan kekuatan jiwa ilahinya untuk melawan serangan angin aneh itu. Baru kemudian dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan menghembuskan napas. Indera ilahi juga merupakan bagian dari kekuatan jiwa ilahi. Melepaskan indera ilahimu di sini pasti akan meningkatkan serangan jiwa ilahi yang kau terima 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat, kata Suilingsi. Simu tersenyum malu-malu. Meskipun dia kuat, dia tidak pernah menerima bimbingan dari siapapun. Dia hanya membaca tentang serangan jiwa ilahi dalam beberapa teks kuno dan untuk sementara lalai. Si muda, kau selalu berlatih sendirian, bukan? Jangan khawatir, jangan ragu untuk bertanya apapun yang kau miliki di masa depan, kata Suilingsi. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan meminta bimbinganmu, kata Simu, merasakan kehangatan di hatinya. Suilingzi terkekeh tetapi tidak menjawab. Simu dengan cepat melanjutkan perjalanannya, fokus sepenuhnya pada tugasnya. Setelah maju selama setengah jam lagi, angin kencang di dalam gua semakin kuat, dan lolongan angin yang menyeramkan semakin keras. Ekspresi Simu tampak serius, dia sudah sepenuhnya mengaktifkan jiwa ilahinya,
tanpa menahan apapun. Tepat saat itu, suara desingan tajam datang dari depan, dan cahaya biru kabur melesat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Simu terkejut dan buru-buru menghindar ke samping, tetapi dia masih tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, dan cahaya biru itu mengenai bahunya. Sebuah luka dalam segera muncul di bahunya, dan darah menyembur keluar. Itu tadi, mata Simu berkilat, cahaya biru yang baru saja dilihatnya adalah bilah angin biru yang panjang dan sempit. Namun, bilah angin berwarna cian itu dapat dengan mudah melukai tubuhnya, yang jelas menunjukkan bahwa itu bukanlah bilah angin biasa. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan cahaya hijau segera muncul di bahunya, dengan cepat menyembuhkan lukanya. Wus! Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, dua bilah angin cian sempit lainnya melesat di depannya, melesat ke arahnya. Simu kini waspada, sosoknya menjadi kabur saat dia menghindar. Bahkan ada bilah angin seperti ini. Dia mengerutkan kening. Angin dan udara dingin di sekitarnya saja sudah sulit dihadapi. Tampaknya mereka telah mencapai titik kritis, lebih jauh ke depan, jumlah bilah angin cian meningkat, muncul dan menghilang seperti hantu, membuatnya sulit dideteksi. Meskipun Simu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih sesekali terkena goresan bilah angin, sangat memperlambat kemajuannya. Dia mengerutkan kening, melafalkan mantra, dan menghembuskan bola cahaya putih, perisai ki mendalam 9 langit. Terus menggunakan ki sejatinya akan menarik lebih banyak serangan spasial, tetapi dia tidak bisa mengkhawatirkan itu sekarang. Dia melambaikan tangannya, mengucapkan mantra. Bola cahaya putih itu tiba-tiba membesar, berubah menjadi perisai setengah bola putih yang menghalangi jalannya. Perisai 9 langit yang mendalam tidak hanya dapat membentuk perisai berbentuk bola tetapi juga mengubah bentuk menjadi perisai. Tepat saat perisai putih itu terbentuk, suara melengking udara yang terkoyak terdengar lagi, dan dua bilah angin melesat ke arahnya, menghantam perisai putih itu dengan keras. Dua dentingan keras terdengar. Perisai putih itu sedikit bergetar tetapi kemudian tampak tidak terluka, meskipun bilah angin biru itu hancur berkeping-keping. Simu menghela napas lega. Perisai 9 langit yang mendalam memang kuat, bilah angin biru itu akan jauh lebih mudah dihadapi sekarang. Dengan perisai 9 langit yang mendalam diaktifkan, serangan spasial di sekitarnya kembali meningkat, tetapi tubuh Simu masih dapat menahannya. Dia meningkatkan kecepatannya dan terbang ke depan. Namun, Simu belum pergi jauh sebelum kecepatannya melambat lagi. Ruang gua tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ruang bawah tanah yang luas dengan lubang-lubang seperti sarang lebah yang tak terhitung jumlahnya di dinding gua tempat angin menderu keluar. Angin tiba-tiba menguat, mencapai tingkat yang luar biasa, riak menyebar di kehampaan. Hamparan besar bilah angin biru menyapu masuk, beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, bahkan merobek retakan di udara. Beberapa bilah angin mungkin tidak terlalu buruk, tetapi di sini ada puluhan bilah angin menyerang secara bersamaan, menyebabkan perisai aura mendalam 9 langit bergetar hebat. Batu-batu aneh di gua telah lenyap, jelas hancur oleh angin yang mengerikan dan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya. Suara angin yang menyeramkan berubah tiba-tiba di sini, tidak lagi sesedih langit malam yang dipenuhi hantu, tetapi malah menjadi suara seperti seruling. Meskipun suaranya melemah, melodi seperti seruling ini bahkan lebih kuat, meresap ke dalam pikiran Simu seperti air yang mengalir. Simu segera menjadi linglung,
dan perisai aura mendalam 9 langit di hadapannya, tanpa dukungan energi sejati, dengan cepat meredup. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya, hampir menghancurkannya. Anak batu, bangun! Suara Sui Lingzi tiba-tiba bergema di pikiran Simu, seperti suara guntur, memekakkan telinga. Tubuh Simu bergetar, dan dia tiba-tiba terbangun, buru-buru menstabilkan penghalang pelindung di depannya. Namun, suara seperti seruling itu terlalu kuat, dan Simu segera tidak bisa bertahan lebih lama lagi, pikirannya kembali kabur. Tepat saat itu, rune muncul di benaknya, meledak satu demi satu, berubah menjadi suara gemuruh yang menggema, menghilangkan sebagian besar suara angin. Simu menghela napas lega, penglihatannya kembali jernih. "Terima kasih," katanya. "Sekarang bukan waktunya untuk bicara, bocah batu, cepatlah dan terus maju." Mantra ilahi gunturku menghabiskan banyak energi spiritual dan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, kata Sui Lingzi cepat. Simu mengangguk dan buru-buru melanjutkan perjalanan. Tempat ini jelas merupakan sumber angin kencang gua. Selama dia bisa melewati tempat ini, dia seharusnya tidak jauh dari urat utama. Bab 992 Orang-orang yang sama. Meskipun si Mu ingin bergerak maju dengan cepat, angin di sini terlalu kencang. Jika bukan karena kekuatan fisiknya yang luar biasa, dia pasti sudah terhempas mundur. Angin kencang menerpa, menyebabkan perisai mistis 9 langit bergetar hebat. Dia hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah sangat sulit. Seluruh lantai gua tertutup lapisan kristal es yang sangat tebal, membuat teknik melarikan diri dengan bumi, Earth Dune adalah jenis teknik melarikan diri, tidak mungkin dilakukan. Jika tidak, dia bisa melakukan perjalanan di bawah tanah tanpa kesulitan seperti itu. Ruang bawah tanah yang luas ini panjangnya sekitar 2 hingga 3.000 kaki. Namun, Simu membutuhkan waktu setengah jam penuh untuk dengan susah payah menempuh jarak pendek ini. Gua menyempit lagi. Angin di sini mulai melemah dengan cepat, dan suara angin juga berkurang. Simu diam-diam menghela napas lega, tetapi langkahnya tidak goyah. Dia segera meningkatkan kecepatannya dan terbang pergi, menempuh jarak lebih dari 10 mil dalam sekejap mata. Semakin jauh ia pergi, angin semakin tenang, hingga hampir menghilang sepenuhnya. Sui Lingzi, terima kasih atas bantuanmu kali ini, kata Simu sambil berhenti. Tidak perlu berterima kasih. Ingatlah untuk tetap berusaha seperti yang kuminta, kata Sui Lingzi. Jangan khawatir, jawab Simu. Sui Lingzi menginginkan tubuh dengan garis keturunan sumber air bawaan. Ia telah menginstruksikan Tetua Agung untuk menggunakan kekuatan aliansi Mitian untuk mencarinya, tetapi sayangnya, garis keturunan seperti itu sangat langka, dan mereka belum menemukannya. Ia akan membahas masalah ini dengan Tetua Agung dan yang lainnya setelah semuanya beres di sini. Simu mengambil keputusan dalam hatinya dan melihat ke depan. 5 fluktuasi energi spiritual yang sangat besar datang dari depan. Akhirnya, secercah kegembiraan terlintas di mata Simu. Ia bergerak dan terus terbang ke depan. Jalan di depan mulus, dan ia tidak menemui rintangan lagi. Tak lama kemudian, ia sampai di ujung. Mata Simu berbinar, sebuah ruang bawah tanah yang sangat besar muncul di hadapannya, berukuran puluhan mil, dan dasarnya gelap gulita dan tak berdasar. Terdapat 5 pintu masuk ke ruang bawah tanah, dan ia terbang ke salah satunya.
Masing-masing dari 4 pintu masuk lainnya memiliki aliran air berwarna berbeda yang mengalir keluar, mengalir deras ke ruang bawah tanah seperti air terjun. Simu melihat ke bawah, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia membeku. Di bawahnya, 5 naga kolosal meraung dan bergelombang, menampilkan 5 warna, merah, emas, kuning, hijau, dan biru, 5 urat spiritual yang sangat besar. Kelima urat naga ini sangat hidup, hampir seolah-olah mereka hidup, terus-menerus memancarkan berbagai energi spiritual berwarna yang menyebar keluar dari kelima pintu masuk. Tidak heran ini adalah urat spiritual utama Gua Iblis 5 elemen, ia benar-benar telah mengembun menjadi bentuk naga. Jika ia bertahan selama puluhan ribu tahun, mereka bahkan mungkin mengembangkan jiwa naga dan berubah menjadi makhluk hidup. Seru Sui Lingzi dengan terkejut. Simu perlahan menghela napas, menekan kekagumannya. Kelima urat naga ini memancarkan tekanan yang sangat besar, benar-benar tampak hidup. Ia dengan cermat mengamati kelima urat spiritual berbentuk naga itu, dan pemahaman yang samar-samar muncul padanya. Tepat saat itu, ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mendongak ke arah pintu masuk ruang di sampingnya. Sesosok terbang masuk dari jauh dengan kecepatan luar biasa, muncul dalam sekejap. Pupil mata Simu menyempit saat melihat ini. Itu Zhao Jian. Dunia ini sungguh kecil. Setelah Zhao Jian berhenti, ia menoleh dan melihat Simu. Bayangan kesedihan segera melintas di wajahnya yang tampan dan anggun. Simu hanya menatapnya dingin, tanpa bergerak. Seperti Simu, Zhao Jian tidak terburu-buru menyerang, bahkan tidak melepaskan sedikit pun energi spiritual. Ia mengamati Simu dari atas ke bawah untuk beberapa saat, lalu alisnya tiba-tiba mengerut, sedikit rasa terkejut melintas di wajahnya, jelas menyadari bahwa kultivasi Simu telah mencapai puncak tingkat ke-8. Namun, ekspresinya dengan cepat kembali normal, senyum tersungging di bibirnya, membuatnya tampak sangat anggun dan tenang. Melihat pemandangan ini, Simu teringat saat pertama kali melihat Zhao Jian selama ujian masuk Qinglan. Keduanya saling memandang dari jauh, tanpa berbicara. Untuk sesaat, suasana menjadi agak aneh. Simu, apakah kau percaya pada reinkarnasi dan takdir? Setelah keheningan yang panjang, Zhao Jian memecah keheningan terlebih dahulu, bertanya dengan tenang. Aku tidak pernah percaya pada takdir. Aku hanya percaya bahwa aku dapat mengendalikan takdirku sendiri, kata Simu, matanya berbinar. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Apakah kau tahu alasannya? Zhao Jian tersenyum dan bertanya. Simu sedikit mengerutkan kening tetapi tetap diam. Apakah kau tahu mengapa aku sangat membencimu? Itu tidak ada hubungannya dengan istana surgawi, atau dengan kultivasimu dalam teknik mendalam 9 revolusi. Hanya ada satu alasan, kau dan aku terlalu mirip. Aku merasakan hal ini pertama kali aku melihatmu di alam rahasia Gunung Hijau Langit Air. Karena kau dan aku adalah tipe orang yang sama. Suara Zhao Jian melambat saat dia selesai berbicara. Setiap kata terdengar jelas. Oh, begitu. Simu menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, seseorang memberitahuku bahwa kau adalah musuh takdirku. Aku, Zhao Jian, tidak pernah percaya pada takdir. Sekalipun takdir itu ada, itu adalah takdir di tanganku sendiri, jadi aku harus membunuhmu, kata Zhao Jian dengan ekspresi ganas. Dengan itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan cahaya perak panjang dan sempit berkelebat,
memperlihatkan tombak perak di tangannya. Cahaya keemasan bersinar terang di sekelilingnya saat dia mengayunkan tombak ke depan, spiral cahaya keemasan melesat keluar dari ujungnya. Simu sudah siap dan menghindar ke samping. Suara boom keras terdengar. Tanpa diduga, ketika spiral cahaya keemasan mencapai sisinya, tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat terang. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu dirinya, membuat Simu terlempar lebih dari 10 kaki jauhnya. Saat Zhao Jian menggunakan energi sejatinya, ruang di sekitarnya mulai terpental dengan dahsyat. Di ruang bawah tanah di tengah gua, seekor naga merah tiba-tiba bergejolak, cahaya merah yang terpancar darinya tiba-tiba menjadi sangat terang. Dengan desisan, pilar api yang sangat tebal melesat keluar dari bawah, menyerbu ke arah Zhao Jian. Petik 2. Bum bum bum. Kobaran api yang membubung naik ke dinding gua dengan raungan yang dahsyat. Melihat ini, Zhao Jian bergerak cepat, melompat dari pintu masuk ruang angkasa dan menyerbu ke arah Simu, pilar api mengikutinya. Simu menyaksikan ini, matanya berkilat tajam. Dia membentuk segel tangan, memutar pergelangan tangannya, dan mengambil tongkat pembalik langit. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengayunkan tongkat itu. Asteris desis. Asteris bayangan tongkat emas terbang dari tongkat itu, sepenuhnya menyelimuti Zhao Jian. Zhao Jian, dengan satu tangan membentuk segel tangan dan mengucapkan beberapa kata, mengangkat pergelangan tangannya dan membenturkannya ke tongkat itu. Dengan suara dengungan yang menggema, seberkas cahaya perak melesat keluar dari tombak, menembus bayangan tongkat emas. Bayangan tongkat emas itu seolah-olah tirai telah terbelah, memperlihatkan tubuh Zhao Jian. Pada saat ini, Simu telah melayang ke udara, tongkat pembalik langitnya, memancarkan cahaya keemasan, menghantam Zhao Jian dengan kekuatan yang sangat besar. Melihat ini, bibir Zhao Jian melengkung membentuk senyum jahat, tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning kebumian saat ia tiba-tiba terjun ke bawah ke dalam gua. Kobaran api di belakangnya langsung menelan Simu. Sebuah kekuatan yang sangat panas langsung mengunci Simu di tempatnya, meskipun dikelilingi api. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam rawa, tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Tubuh Zhao Jian terus turun ke dalam gua, tetapi sebelum menyentuh tanah, seberkas cahaya biru muncul di bawahnya. Raungan naga yang samar, hampir tak terdengar, bergema saat seekor naga kayu berwarna cian, yang terjalin dengan sulur-sulur, menyerbu dari dasar gua, mulutnya menganga. Zhao Jian mengerutkan kening, mengetuk-ngetukkan jari kakinya di udara, dan terbang mundur. Namun, sebelum ia bisa naik bahkan satu kaki pun, ia tiba-tiba merasakan cengkeraman di pergelangan kakinya, dan tubuhnya tanpa sadar ditarik mundur. Beberapa sulur cian muncul dari mulut naga, mengikat Zhao Jian dengan erat dan menariknya ke arah rahangnya. Zhao Jian mengayunkan tombaknya, kilatan cahaya perak melesat di udara, dan sulur-sulur cian itu bergetar hebat, namun tidak patah. Dalam momen penundaan yang singkat itu, naga kayu cian telah menyerbu dan menelan Zhao Jian bulat-bulat. Tepat saat itu, raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di udara. Awan uap putih, berdiameter 100 kaki, mengepul keluar, dan Simu, tubuhnya berkilauan dengan cahaya biru, terbang keluar dari dalamnya. Dengan kepakan sayap hitam putihnya yang tiba-tiba, ia terbang menuju naga kayu biru. Raungan yang memekakkan telinga menyusul. Puluhan sosok gelap tiba-tiba menyerang dari samping.
Mata Simo berkilat, dan ia menghindar di antara mereka dengan beberapa gerakan cepat. Berbalik, ia melihat puluhan tangan batu raksasa tiba-tiba muncul dari dinding gua, mengincarnya. Masing-masing tangan ini panjangnya puluhan kaki dan tebalnya lebih dari 10 kaki, dikelilingi oleh cincin cahaya kuning kecoklatan. Setelah gagal melakukan serangan awal, tangan-tangan batu itu menarik diri beberapa kaki ke belakang dinding sebelum menghantam lagi. Puluhan kepalan tangan batu raksasa, memancarkan cahaya kuning, menyatu menjadi bayangan kepalan tangan yang kabur di udara, berubah menjadi aura kuning kabur yang menghantam Simo, menyelimutinya. Saat aura kuning menyelimutinya, Simo merasakan beban berat tiba-tiba di sekitarnya, seolah-olah sebuah gunung raksasa menekannya, dan tubuhnya tanpa sadar jatuh ke dasar gua. Dengan raungan yang memekakkan telinga, kaki Simo menghentak keras ke tanah, separuh betisnya tenggelam dalam-dalam ke bumi. Sekitar selusin kaki jauhnya, air terjun berwarna kuning kecoklatan mengalir dari atas, memercikkan tetesan emas yang tak terhitung jumlahnya. Di atas Simo, puluhan kepalan batu raksasa, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung dan meremukkan lembah, terus menyerangnya. Kekuatan benturan ini menyebabkan tulang Simo retak dan berderak, giginya terkatup rapat. Sebuah kuali emas kecil muncul di dadanya, dari mana cahaya emas mengalir ke bawah lengan bawahnya hingga ke tinjunya, mewarnai seluruh lengan bawahnya menjadi emas. Ledakan yang memekakkan telinga menyusul. Mata Simo berkilat dengan cahaya emas, dan dia tiba-tiba mengangkat lengan kanannya, mengepalkan tinjunya, dan menghentakkannya ke arah kepalan batu raksasa di atas. Bayangan kepalan emas besar melesat keluar dari tinjunya dan menghantam kepalan batu raksasa itu. Raungan yang memekakkan telinga, seperti bumi yang terbelah, bergema. Banyak sekali bebatuan yang hancur dan pecah, berubah menjadi serpihan-serpihan tak terhitung yang tersebar dan beterbangan ke segala arah. Banyak di antaranya jatuh ke air terjun, menciptakan gelombang. Bab 993 Tongkat Pelindung Langit. Minum. Tepat ketika Simo sepenuhnya menahan gaya tolak tak terlihat dari ruang angkasa, Zhao Jian tiba-tiba mengeluarkan raungan tajam di udara. Detik berikutnya, cahaya perak cemerlang bersinar terang di udara, dan bilah-bilah perak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan deras, seperti arus yang tak terbendung, langsung menuju naga kayu biru dan mencabik-cabiknya. Boom! Hampir bersamaan, disertai ledakan dahsyat, 5 urat spiritual berbentuk naga meledak, dan 5 warna cahaya, merah, emas, kuning, hijau, dan biru, muncul dari mereka, melahirkan kilatan petir setebal lebih dari 100 kaki. Pada saat ini, energi spiritual di seluruh gua akhirnya mulai meledak dalam kekacauan yang meluas. Retak. Dengan dentuman keras, sebuah kilatan merah tua menyapu seperti cambuk panjang, langsung menghantam dinding batu. Disertai awan debu, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, dan jurang besar sedalam 100 kaki tiba-tiba muncul di dinding batu. Simo, kau akan mati hari ini. Sosok Zhao Jian melesat di udara, berteriak sambil mengayunkan tombaknya, ujungnya mengarah ke bawah. Semburan cahaya perak memancar dari tubuhnya. Saat ia menyerbu ke arah Simo, jubahnya berkibar liar, dikelilingi oleh bilah cahaya perak, memusatkan seluruh ketajamannya ke tombaknya. Ses! Petir perak berderak di permukaan tombak, ular-ular kecil listrik perak bersilangan di bilahnya, namun tetap terikat erat, tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang.
Kilatan ganas muncul di mata Zhao Jian, sama sekali mengabaikan berbagai petir berwarna yang melesat ke arahnya. Pupil mata Simu sedikit menyempit. Ia mundur setengah langkah, mengaktifkan mantra secara mental. Kuali emas di dadanya menyala, dan cahaya emas yang sangat tajam mengalir ke tongkat pembalik langit di tangannya. Ia menggenggam tongkat itu erat-erat dengan kedua tangan, mengangkatnya tajam untuk menghadapi serangan Zhao Jian. Dalam sekejap, ujung tombak dan tongkat itu semakin mendekat di udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Boom! Dua busur cahaya terang bertabrakan dengan dahsyat, satu di atas yang lain. Di tempat pertemuan mereka, gelombang kejut emas yang besar meletus, bergemuruh dan riaknya terlihat ke segala arah. Boom! Lereng gunung yang paling dekat dengan keduanya dihantam oleh gelombang kejut ini, runtuh menjadi dua dengan raungan yang memekakkan telinga, menghancurkan bebatuan menjadi bubuk halus. Klang! Dentingan logam yang panjang dan bergema terdengar. Tongkat pembalik langit milik Simu dan tombak Zhao Jian tetap terkunci dalam pertarungan sengit, tetapi tombak Zhao Jian mulai bengkok dan berubah bentuk, batangnya bergetar dan mengeluarkan dengungan rendah. Boom! Tepat saat itu, kilat merah menyala, setebal lebih dari 100 kaki, jatuh dari langit, menelan keduanya. Semburan cahaya meletus saat kilat merah menyala dan cahaya emas tajam meledak secara bersamaan. Kilatan api dan bilah emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar secara bersamaan. Bum bum bum. Dinding gunung dan tanah dihantam api dan petir, meledak menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya, mengirimkan asap dan debu beterbangan kemana-mana. Klang klang klang. Bilah-bilah emas saling bersilangan, membelah dinding gunung dan tanah menjadi lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Zhao Jian terlempar ke belakang dari udara, tombak peraknya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Simu juga terhuyung mundur beberapa langkah, tiba-tiba menarik kembali tongkatnya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Sekilas pandang menunjukkan beberapa robekan di pakaiannya di lengan bawahnya, dan beberapa tanda putih yang jelas di kulitnya. Boom! Di dalam gua, cahaya 5 warna berkedip. Dan berbagai jenis petir secara bertahap stabil, tidak lagi menebas liar ke segala arah, tetapi malah jatuh seperti hujan, satu demi satu, dari udara. Simu menggenggam tongkat pengubah langit di satu tangan, sosoknya berkedip dan berkelok-kelok di dasar gua, menghindari petir 5 warna saat dia mendekati Zhao Jian. Mata Zhao Jian menajam. Melihat Simu mendekat, dia menjentikkan pergelangan tangannya, kilatan cahaya hitam muncul, dan sebuah tongkat hitam sepanjang 12 kaki terwujud di tangannya. Tatapan Simu tertuju pada tongkat hitam di tangan Zhao Jian, alisnya sedikit mengerut. Tongkat itu berbentuk bulat sempurna, dengan kepala binatang aneh di setiap ujungnya, mulutnya menganga seolah menelan langit. Tongkat itu dipenuhi banyak penyok, jelas hasil dari tempaan yang tak terhitung jumlahnya, dan aura kuno dan kuat terpancar darinya. Bahkan Zhao Jian, pemilik tongkat itu, memancarkan aura yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Harta karun surgawi misterius. Mata Simu sedikit berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kau memiliki selera yang bagus, pantas disebut saingan takdirku. Tongkat ini disebut tongkat penutup langit, pemberian dari Kaisar Jun. Ini adalah harta spiritual Suantian, sama seperti tongkat pembalik langitmu. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kau mengalahkanku. Zhao Jian mengencangkan cengkeramannya pada tongkat pelindung langit, menatap Simu, dan berkata,
Simu mencibir, mengangkat tongkat pembalik langit di tangannya tanpa berbicara. Jelas, dalam pandangan Zhao Jian, ketidakmampuannya sebelumnya untuk mengalahkannya terkait dengan ketidakcukupan senjata sihirnya. Tatapan Zhao Jian menajam, dan dengan sekali ayunan tongkatnya, dia menyerang Simu. Cahaya hitam tiba-tiba menyambar, dan sosok Zhao Jian menghilang seketika. Ekspresi terkejut melintas di mata Simu, dan dia secara naluriah mundur puluhan meter. Tepat saat itu, cahaya gelap menyambar di atas kepalanya. Itu adalah Zhao Jian, memegang tongkat pelindung langit, menyerangnya. Simu terkejut, segera menghindar ke samping dan secara bersamaan mengangkat tongkatnya untuk menangkis serangan itu. Namun, serangan Zhao Jian terlalu cepat. Meskipun dia telah mengantisipasi serangan itu dan mundur tepat waktu, dia tetap tidak bisa menghindarinya. Sebuah dentingan keras terdengar. Tongkat pelindung langit menghantam tongkat pembalik langit dengan keras. Tongkat pembalik langit bergetar hebat, mengeluarkan suara gemerincing, dan lengan Simu juga bergetar hebat, menekuk tajam. Zhao Jian menjentikkan tongkat pelindung langit ke samping, menangkis tongkat panjang Simu, lalu berputar dan menyapu secara horizontal. Semburan cahaya gelap meledak di depan Simu, membuatnya terlempar ke belakang, menabrak pilar petir merah raksasa. Suara mendesis memenuhi udara saat petir merah seketika menyelimuti Simu. Simu merasakan mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mengeluarkan raungan panjang, dan sayap hitam putihnya mengepak hebat, muncul dari petir merah. Dengan jentikan pergelangan tangannya dan lambaian tangannya, 12 panji Hao Tian Xuan Huo segera terbang keluar dan melayang di sekelilingnya. Segera setelah itu, layar cahaya merah muncul, menyelimuti Simu di dalamnya. Domain. Zhao Jian melihat layar cahaya itu dan terkekeh. Setelah mengatakan itu, sosoknya berkelebat berulang kali di tengah kilatan petir berbagai warna, meninggalkan bayangan buram di udara. Atribut domain Simu adalah api, dan begitu dia membukanya, puluhan pilar raksasa petir atribut air biru langsung jatuh ke arahnya. Boom! Gelombang petir biru menerjang dari udara seperti gelombang pasang, langsung menelan Simu dan seluruh domainnya. Di dalam domain, Simu hanya bisa melihat ribuan kilatan petir atribut air biru melesat keluar dari luar penghalang cahaya merah menyala, mencoba merobeknya. Namun, penghalang cahaya itu dipenuhi dengan daya tembak, dan tidak ada tanda-tanda akan pecah dalam waktu dekat. Tatapan Simu hanya sesaat tertuju pada bagian luar penghalang cahaya sebelum kembali ke apa yang ada di depannya. Dibandingkan dengan serangan dari luar angkasa, dia lebih khawatir tentang tindakan Zhao Jian. Serangan Zhao Jian barusan terlalu aneh, hampir seperti teleportasi, tetapi secara logis, kecepatannya seharusnya tidak secepat itu. Saat sedang merenung, Simu tiba-tiba merasakan sesuatu. Cahaya merah keemasan tiba-tiba bersinar dari telapak tangannya, dan api keemasan menyembur keluar, menyelimuti tongkat pembalik langit. Dengan suara, "Wosh!" Simu memutar pergelangan tangannya, dan tongkat pembalik langit yang menyala berputar, menyerang ke belakangnya. Sebuah dentang terdengar. Sosok Zhao Jian baru saja muncul ketika Simu menyerangnya dengan tongkat itu. Dengan suara, boom, tubuh Zhao Jian menabrak dinding dalam wilayah Simu, tersandung dan jatuh, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Alisnya sedikit berkerut, dan dia menatap langsung ke arah Simu. Melihat bahwa Zhao Jian tampaknya dapat melihat menembus wilayahnya,
Simu mengangkat alisnya, mengerti. Tatapannya kemudian beralih ke tongkat pelindung langit di tangan Zhao Jian. Dengan tongkat pelindung langit, apa yang bisa kau lakukan padaku bahkan dengan wilayahmu? Zhao Jian tampaknya melihat keraguan Simu dan tertawa. Harta spiritual Xuantian dengan atribut spasial memang luar biasa. Namun, kau seharusnya tidak begitu sombong untuk memasuki wilayahku begitu saja, ejek Simu. Dengan itu, dia membentuk segel tangan dan menunjuk ke depan dengan satu tangan, menyebabkan 12 panji Xuan Huo yang mengelilinginya bersinar terang. Api emas menyembur di 3 panji utama, dari mana 3 rantai emas tiba-tiba melesat keluar, meluncur ke arah Zhao Jian. Zhao Jian mengerutkan kening, tongkat pelindung langitnya tiba-tiba berputar, menghantam rantai emas tersebut. Sebuah dentang terdengar. Satu rantai emas mengenai tongkat pelindung langit, berbalik, dan melilit tongkat tersebut, mengikat seluruh lengan Zhao Jian. Dentang-dentang. Serangkaian suara rantai terdengar saat 2 rantai emas lagi mengenai pinggang Zhao Jian dari kiri dan kanan, juga melilitnya. Tubuh Zhao Jian bersinar terang, otot-ototnya menonjol, dan dia memutar tubuhnya dengan sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari rantai tersebut. Namun, dengan putaran tubuhnya, rantai-rantai itu mengencang, mengikatnya lebih erat lagi. Simu diam-diam melafalkan beberapa mantra, dan api menyembur dari 12 panji Haotian Xuan Huo di sekelilingnya. 12 naga api raksasa muncul dari sana, menyemburkan 12 api emas yang membakar ke arah Zhao Jian. Dengan suara bom yang keras, kedua belas api itu menyatu dari segala arah, bertabrakan dan menciptakan gelombang api yang mengengulf Zhao Jian. Di dalam wilayah tersebut, api mengepul, dan panas yang menyengat mendistorsi ruang. Dipengaruhi oleh gelombang energi spiritual atribut api, urat spiritual atribut air di area tengah lantai gua melonjak hebat. Urat spiritual berbentuk naga biru bersinar terang, dan aliran energi spiritual atribut air yang sangat murni meledak, menyerbu ke puncak gua. Suara gemuruh guntur yang memekakkan telinga bergema, dan seluruh gua mulai bergetar. Pilar petir emas, merah, biru, dan kuning yang telah mengamuk di dalam gua tiba-tiba melemah, sementara pilar petir biru melonjak beberapa kali lipat, menjadi lebih ganas. Bum bum bum. Sambaran petir terus-menerus menghantam area di luar penghalang cahaya domain, setiap sambaran lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya ruang domain yang telah diciptakan Simu akan runtuh dalam sekejap. Bab 994 Bentrokan yang ditakdirkan. Simu menatap tajam ke tengah kobaran api yang mengamuk, menarik napas dalam-dalam, dan sedikit mengubah segel tangannya. Seketika, api emas yang menyembur dari mulut 12 naga api itu berlipat ganda ukurannya, menyatu menjadi lautan api emas di sekitar Zhao Jian. Simu, kekuatan apiku juga telah disempurnakan. Kau pikir kau bisa menyempurnakanku hanya dengan api ini? Kau terlalu naif. Suara mengejek Zhao Jian tiba-tiba terdengar dari dalam lautan api. Boom! Raungan besar lainnya bergema dari langit. Simu melirik ke langit, tiba-tiba menarik kembali segel tangannya, dan penghalang cahaya domain yang mengelilinginya langsung menghilang. Raungan naga yang keras bergema. Sebuah kilat tebal berbentuk naga biru, melolong liar, terjun dari langit, langsung ke lautan api yang mengamuk. Boom! Naga itu memasuki lautan, berputar-putar liar. Kekuatan spiritual atribut api yang dahsyat dan petir atribut air yang ganas bertabrakan,
tiba-tiba meledak. Gelombang kejut yang dahsyat, cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi, menyapu keluar dari pusat ledakan, membawa kobaran api dan petir yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke segala arah. Simu tidak menghadapinya secara langsung, sebaliknya, dia bergerak dan turun ke bawah. Dengan raungan yang memekakkan telinga, dinding gunung di dekat Simu runtuh akibat dampak gelombang kejut ini. Bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dan menimbulkan awan debu. Air terjun spiritual atribut bumi yang paling dekat dengan Simu juga pecah di tengahnya. Air yang deras mengalir di sepanjang tumpukan puing yang runtuh, berubah menjadi ratusan sungai spiritual kecil yang mengalir menuju pusat gua. Dua air terjun spiritual lainnya yang berdekatan dengannya juga berhenti mengalir selama beberapa saat akibat dampak gelombang kejut ini. Simu mendongak ke langit, alisnya sedikit mengerut. Dia melihat bahwa sebagian besar api dan petir telah menghilang, tetapi sosok Zhao Jian tidak terlihat dimanapun. Tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari puncak gua. "Apakah kau mencariku?" Pada saat yang sama, sosok Zhao Jian tiba-tiba muncul. Tubuhnya dipenuhi bekas hangus, membuatnya tampak sangat berantakan, tetapi dia tidak mengalami luka fatal. Zhao Jian tersenyum tipis, sosoknya melayang di udara, bibirnya bergerak, samar-samar mengeluarkan suara mantra yang tidak jelas. Kemudian, tongkat pelindung langit di tangannya tiba-tiba berputar, ujungnya menunjuk ke arah petir dan api yang belum sepenuhnya menghilang di udara. Dengan suara mendesing, kepala binatang di ujung tongkat pelindung langit tiba-tiba membuka mulutnya, dari mana muncul pusaran hitam, memancarkan kekuatan penghancur yang dahsyat. Kilat dan api tertarik padanya, melonjak menuju pusaran tersebut. Di bagian luar tongkat pelindung langit, gugusan cahaya bersinar dari penyok yang tersebar, melepaskan kekuatan yang tidak kalah dahsyatnya dari benturan sebelumnya. Mata ganti mata. Sekarang, biarkan kau merasakan rasa benturan air dan api, kata Zhao Jian dingin. Dengan itu, dia memutar tongkatnya lagi, ujung lainnya mengarah ke Simu, dan membantingnya ke bawah. Dengan raungan yang memekakkan telinga, seberkas cahaya merah dan biru melesat ke arah Simu, melepaskan semburan petir dan api yang seketika menyelimuti area seluas 100 kaki di sekitarnya. Di tengah petir dan api, Simu bergerak cepat, tongkat pembalik langitnya berputar tanpa henti, bayangan tongkat emas yang tak terhitung jumlahnya menari dan mengaduk energi spiritual di dalam gua, membentuk tornado spiritual yang sangat besar. Detik berikutnya, dia mengarahkan tongkatnya ke langit, dan tornado spiritual itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi ratusan binatang buas yang menyerbu ke arah petir dan api di atas. Boom! Serangkaian raungan yang memekakkan telinga bergema, cahaya merah, biru, dan emas berkelebat, kehampaan bergetar, dan gelombang energi yang menjulang tinggi menyapu keluar. Gumpalan debu besar naik, api dan petir mengamuk, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya di tanah hancur berkeping-keping yang meledak ke segala arah. Dengan bunyi gedebuk keras, Simu terlempar dari debu dan berguling beberapa kali di tanah sebelum kembali berdiri. Pakaiannya dipenuhi bekas hangus, dan sedikit darah menempel di sudut mulutnya. Lukanya tampak lebih parah daripada luka Zhao Jian. Melihat ini, Zhao Jian tersenyum puas, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan. Tiba-tiba, kulit di dahinya terbelah, dan seberkas cahaya perak melesat dari mata vertikalnya, mengenai tongkat pelindung langit dalam sekejap. Tongkat itu langsung bergetar,
cahaya gelap menyembur dari kepala binatang di kedua ujungnya, dan aliran kabut hitam, seperti energi iblis, mengepul keluar. Zhao Jian mencengkeram tongkat itu dengan kedua tangan, membalikkan tubuhnya, dan turun lurus dari langit. Melihat ini, Simu terhuyung-huyung, dengan cepat mundur lebih dari 100 kaki. Raungan yang memekakkan telinga menyusul. Tongkat pelindung langit milik Zhao Jian menghantam tanah. Bumi bergetar hebat, bebatuan beterbangan, debu mengepul, dan area seluas beberapa ratus kaki dengan radius runtuh. Simu melihat ke bawah ke tanah dan melihat retakan berliku-liku yang saling terhubung muncul di permukaan, membentuk pola susunan aneh, di mana pancaran cahaya putih bersinar. Tepat saat itu, kabut hitam turun dari langit-langit gua, berubah menjadi tirai cahaya setengah bola besar yang menyelimuti area seluas beberapa mil di sekitar Simu. Begitu tirai cahaya hitam muncul, Simu merasakan udara di sekitarnya membeku, seolah-olah semua energi spiritual telah terputus, bahkan pilar petir 5 warna yang mengamuk di dalam gua pun terhalang di luar. Tongkat pelindung langit, ini pelindung langit. Mata Simu berkilat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya dia yang bisa dengar. Tepat saat itu, kilatan cahaya perak muncul tidak jauh di depan, dan sosok Zhao Jian muncul. Simu, di dalam domain spasial ini, kau ditakdirkan untuk celaka, kata Zhao Jian sambil tertawa dingin. Dengan itu, dia mengayunkan tongkat pelindung langit di tangannya, lalu tiba-tiba mengarahkannya ke Simu. Kilatan cahaya gelap muncul di tongkat itu, dan gelombang tak terlihat menyebar keluar. Simu tiba-tiba merasakan beban di tubuhnya, sebuah kekuatan tak terlihat menekannya, memaksanya untuk tanpa sadar membungkuk ke tanah. Kekuatan ini sangat aneh, meskipun tidak ada benda fisik atau energi yang menekannya, Simu tetap merasakan kekuatan yang tak tertahankan. Dek, jantung Simu berdebar kencang, dan dia membanting tongkat pelindung langit ke tanah, mencengkeramnya erat-erat dengan kedua tangan untuk mencegah dirinya jatuh. Melihat ini, urat-urat di dahi Zhao Jian menonjol, dan dia menekan tongkat pelindung langit. Di bawah tekanan yang berat, tubuh Simu berderak seperti kacang yang meletup, dan lututnya tanpa sadar menekuk. Zhao Jian sangat gembira, dan energi spiritualnya mengalir ke tongkat pelindung langit melalui lengannya. Berlututlah, Zhao Jian meraung dengan suara serak. Tubuh Simu tanpa sadar merosot, urat-urat di dahinya menonjol, keringat menetes di pelipisnya. Anak si, kau harus segera mencari cara untuk meninggalkan area ini. Orang itu bisa memanipulasi gravitasi dan energi spiritual di dalam tirai hitam. Energi spiritualmu tidak bisa diisi ulang di sini. Jika terus berlanjut, kau pasti akan kalah. Suara Sui Lingzi tiba-tiba terdengar. Kalau begitu kita hanya bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Mata Simu berkilat, dan dia berkata dengan suara berat. Setelah berbicara, dia tiba-tiba meraung, dan garis keturunan Ker putih di tubuhnya melonjak hebat di pembuluh darahnya. Lapisan cahaya perak dengan cepat muncul di tubuh Simu, dan suara retakan terdengar dari semua persendian dan tulang di tubuhnya secara bersamaan. Semua otot di tubuhnya dengan cepat membesar dan tumbuh, dan rambut putih keperakan tumbuh lapis demi lapis darinya. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, tubuh Simu dengan cepat membesar seolah mengembang, berubah menjadi kera raksasa putih setinggi lebih dari 1000 kaki. Tinju-tinjunya menghantam tanah, tubuhnya yang telah ditekan untuk sementara waktu tiba-tiba tegak, dan dia melayangkan pukulan ke arah Zhao Jian.
Tinju Simu yang sebesar gunung tiba-tiba menghantam, menyebabkan serangkaian ledakan di udara, dan kobaran api menyala dari gesekan yang hebat saat mengenai Zhao Jian. Wajah Zhao Jian tidak menunjukkan kepanikan. Dia memegang tongkat pelindung langitnya secara horizontal ke depan, dan tongkat itu bersinar dengan cahaya gelap. Sebuah pusaran hitam berbentuk cakram besar tiba-tiba muncul, menghantam kepalan tangan raksasa Simu. Raungan yang memekakkan telinga bergema. Petir hitam langsung muncul dari bawah tinju kera putih yang telah ditransformasikan Simu, dan ruang hitam yang telah menjebaknya juga sedikit terkoyak. Tubuh Zhao Jian terguncang hebat dan terlempar ke belakang, hanya berhenti ketika dia menabrak tepi penghalang cahaya hitam. Ao! Raungan dahsyat terdengar, dan tubuh Zhao Jian berkobar dengan cahaya perak. Ukurannya dengan cepat membesar hingga hampir sama dengan Simu. Meskipun ia telah berubah menjadi kera putih, perbedaan terbesar antara dirinya dan wujud kera putih Simu adalah tanda vertikal samar di dahinya, tepat di tempat seharusnya matanya berada. Tongkat pelindung langit bersinar terang di tangannya, terus membesar hingga dengan cepat menjadi pilar kolosal yang sebanding dengan tinggi badannya. Zhao Jian menggenggam tongkat pelindung langit dengan kedua tangan, memutarnya seperti roda, lalu mengarahkannya langsung ke Simu, matanya dipenuhi keganasan. Simu melihat penampilan Zhao Jian dan menghela napas dalam hati. Sejak pertemuan mereka, keduanya telah terjerat dalam banyak hal, dan tampaknya ada semacam hubungan di antara mereka. Mungkin Zhao Jian benar, keduanya memang mirip dalam beberapa aspek, dan dapat dianggap sebagai musuh yang ditakdirkan. Dengan kata lain, bahkan tanpa teknik mendalam 9 revolusi, hanya satu dari mereka yang dapat bertahan hidup. Pertarungan pamungkas ini tentu saja tak terhindarkan. Mungkin, hari ini adalah hari untuk mengakhiri ini. Di hadapannya, tongkat pembalik langit, yang tampak setipis tusuk gigi, tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tongkat itu, seperti potongan bambu emas, naik bagian demi bagian, berubah menjadi pilar emas setinggi lebih dari 1000 kaki. Pola emas terjalin di kedua ujung pilar, sementara rune misterius di tengahnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, memancarkan aura menakutkan yang megah seperti gunung. Entah mengapa, Simu, yang berubah menjadi kera putih, merasakan emosi aneh saat menatap tongkat pembalik langit. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam tongkat emas itu. Tongkat itu segera memancarkan getaran yang menyenangkan, dan aura kehancuran menyebar dari pusatnya. Tepat saat itu, Zhao Jian, yang berubah menjadi kera putih, tiba dengan gila-gilaan, memegang tongkat pelindung langit. Mata vertikal di dahinya tiba-tiba terbuka, memancarkan cahaya merah darah. Tongkat pelindung langit di tangannya berlumuran darah saat ini, dan kabut darah merah gelap yang aneh mengelilinginya. Bab 995 Semua demi kehidupan seseorang. Menghadapi Zhao Jian yang menyerbu ke arahnya, tubuh besar kera putih yang telah berubah menjadi Simu tiba-tiba mulai berputar seperti gasing, mengayunkan tongkat pembalik langitnya dengan liar. Wosh! Udara berdesir. Garis-garis bayangan tongkat yang padat saling berjalin, membentuk bayangan keemasan yang menyilaukan. Angin kencang yang dihasilkan berputar ke atas menuju kubah hitam. Mati! Zhao Jian meraung, kakinya menghentak dengan kuat, tubuhnya yang besar melompat ke udara. Kabut darah berputar di tongkat pembalik langitnya saat dia membantingnya ke arah Simu. Teknik tongkat pembunuh abadi. Raungan Simu, seperti guntur dari langit,
meledak di dalam gua. Semburan cahaya meletus dari bayangan tongkat emas, cahaya hitam dan putih melonjak keluar, langsung menyelimuti seluruh ruang di dalam kubah hitam. Boom! Raungan yang memekakkan telinga. Zhao Jian mengangkat tongkat pembalik langitnya tinggi-tinggi, menabrak cahaya hitam dan putih. Kabut merah tua membubung liar, menelan cahaya hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak yang ditelannya, semakin besar kekuatan yang terpancar dari tongkat pelindung langit, dan semakin intens cahaya merah tua di mata Zhao Jian. Tepat ketika cahaya hitam dan putih itu hampir sepenuhnya ditelan oleh kabut darah, sebuah dentang tajam tiba-tiba terdengar di udara. Tongkat pembalik langit tiba-tiba ditarik dari sarungnya, menyembur keluar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Simu meraung, menggenggam tongkat itu erat-erat dengan kedua tangan, dan mengayunkannya ke belakang. Otot-otot besar di lengannya menonjol, dan bahkan rambut putih keperakannya memantulkan cahaya keemasan pucat yang berkilauan dalam cahaya keemasan itu. Dengan suara "wosh" yang memekakkan telinga, tongkat pembalik langit di tangan Simu menghantam ke depan dengan keras, mengenai tongkat pelindung langit. Boom! Di dalam tirai cahaya hitam, ruang hampa tiba-tiba berputar dan berubah bentuk, dan cahaya hitam dan putih yang ditelan oleh kabut darah langsung meledak. Seberkas cahaya hitam putih, setebal lebih dari 100 kaki, menyembur keluar dari tempat tongkat kedua pria itu bertemu, melesat ke langit sebelum meledak. Seluruh gua bergetar hebat, dalam radius 100 mil, bebatuan hancur dan menonjol tidak merata dari tanah, bahkan mengubah arah 5 sungai spiritual. Dengan suara krak yang tajam, kubah tirai cahaya hitam hancur berkeping-keping akibat benturan cahaya hitam putih. Petir 5 warna yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, langsung menyatu dengan berkas cahaya hitam putih. Dengan dentuman terakhir, gelombang kejut hitam putih yang besar, membawa petir berbagai warna yang tak terhitung jumlahnya, menyapu keluar. Simu merasakan dering tajam di telinganya, dan tubuhnya, di bawah kekuatan yang sangat besar, tanpa sadar terlempar ke belakang, menyusut hingga kembali ke wujud manusia. Dari sudut matanya, dia melirik Zhao Jian dan melihat sosoknya juga menyusut dengan cepat, batuk darah saat dia terbang menuju urat spiritual berbentuk naga. Getaran di dalam gua berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum perlahan mereda. Simu menggenggam tongkat pembalik langit, berdiri dari tanah, pandangannya menyapu tanah yang hancur sebelum beralih ke arah urat spiritual berbentuk naga. Pada saat ini, Zhao Jian juga bangkit dari tanah. Dadanya berlumuran darah merah, dan rambutnya agak acak-acakan. Dia bersandar pada tongkat pelindung langit, menghadap Simu dari jauh. Retak. Tepat saat itu, terdengar suara retakan kecil. Ekspresi Zhao Jian langsung membeku, dan dia menatap tongkat pelindung langit di tangannya dengan tidak percaya. Di sana, di tengah tongkat itu, ada retakan yang sangat kecil. Wajah Zhao Jian menjadi gelap, dipenuhi dengan rasa kesal. Dia berkata, mengucapkan setiap kata dengan jelas, pada akhirnya, harta karunku masih lebih rendah dari milikmu. Kau salah. Bahkan tanpa harta karun sihir, aku masih bisa mengalahkanmu, kata Simu dengan lantang, ekspresinya tidak berubah. Lalu bagaimana jika aku memberimu gua iblis 5 elemen? Akan kutunjukkan padamu bahwa apa yang tidak bisa kumiliki, kau pun tidak bisa memilikinya. Tatapan ganas tiba-tiba muncul di wajah Zhao Jian,
semua jejak anggunannya sebelumnya lenyap. Dia tertawa histeris dan melambaikan tangannya. Tongkat pelindung langit tiba-tiba bersinar terang, mengeluarkan suara dengung yang menusuk, sebelum melesat keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Detik berikutnya, kehampaan di dekat urat roh air beriak, dan tongkat pelindung langit melesat keluar dari dalam, berkedip dan menembus urat tersebut, menghilang ke kedalamannya. Simu menyadari ada yang salah dan berseru, "Apa yang kau lakukan?" Wajah Zhao Jian berkerut karena amarah saat dia dengan cepat melafalkan mantra, tangannya membentuk segel tangan dan dengan panik mengucapkan mantra-mantra aneh. Ujung jarinya bersinar terang, lalu berkedip 3 kali sebelum menghilang. Pada saat yang sama, senyum kemenangan muncul di bibirnya. Gemuruh, urat air itu mulai bergetar hebat, cahaya hitam menyilaukan muncul di dalamnya dan dengan cepat meluas. Urat berbentuk naga itu langsung membengkak, retakan muncul di permukaannya, dari mana pancaran cahaya hitam menembus. Sialan, dia mencoba menghancurkan harta spiritual Suantian miliknya dan menghancurkan urat air itu. Hentikan dia, suara Sui Lingzi terdengar, penuh kecemasan. Pikiran Simu berpacu, sosoknya menghilang dari tempat asalnya, muncul seketika di hadapan Zhao Jian, tongkat pembalik langitnya diselimuti cahaya keemasan saat dia membantingnya. Zhao Jian jelas telah merencanakan ini sejak awal. Sudah terlambat untuk menghentikan harta spiritual di dalam urat spiritual, membunuh Zhao Jian adalah tindakan terbaik. Pola spiritual emas pada tongkat pembalik langit berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seluruh tongkat bergetar dan berguncang, jelas menunjukkan bahwa semua kekuatannya telah sepenuhnya dilepaskan. Bahkan sebelum tongkat itu mendarat, jeritan melengking bergema di kehampaan, dan semburan cahaya keemasan meledak keluar. Mencoba membunuhku. Terlambat. Zhao Jian mencibir, menggumamkan mantra, dan melambaikan tangannya. Kilatan cahaya perak muncul di tubuhnya, dan bola-bola kristal perak terbang dari lengan bajunya, mengelilinginya. Bola-bola perak itu memancarkan seberkas cahaya perak yang besar, berkedip-kedip tak beraturan, seperti bunga perak yang mekar. Dengan suara "puff", bola-bola perak itu hancur, cahaya perak yang dipancarkan menyatu membentuk susunan perak berkilauan berukuran beberapa puluh kaki. Seberkas rune perak besar memancar dari lingkaran sihir, menyebabkan ruang hampa di sekitarnya terdistorsi dan bergelombang, penyebabnya tidak diketahui. Suara mendengung terdengar dari lingkaran itu, seperti banyak orang yang melantunkan mantra secara serempak, mengagumkan dan dahsyat. Segala sesuatu yang tampak rumit, diselesaikan dalam sekejap. Tongkat pembalik langit, yang membawa kekuatan tak terbatas, menghantam lingkaran sihir perak dengan raungan yang memekakkan telinga. Boom! Guncangan susulan menghancurkan ruang hampa dalam radius beberapa puluh kaki, membuatnya tampak seperti cermin. Namun, lingkaran sihir perak yang terkena langsung oleh tongkat pembalik langit hanya bergetar hebat sebelum segera stabil, tampak tidak terluka. Di dalam susunan sihir perak, Zhao Jian tetap tidak terluka sama sekali, senyum dingin teruk di bibirnya saat dia menatap Simu. "Apa?" seru Simu kaget. Dia langsung teringat bahwa di bintang burung Vermilion, Zhao Jian telah lolos darinya menggunakan bola perak serupa. Saat itu, dia tidak terlalu memperhatikan dan tidak menyelidikinya lebih lanjut. Dia menjadi cemas, mengacungkan lengannya, tongkat pembalik langit menyala dengan cahaya keemasan, siap menyerang lagi. Ini adalah jalur kekosongan ilusi. Teknik spasial terkenal dari zaman kuno.
Aku tidak percaya seseorang masih mengetahuinya. Si kecil, jangan buang energimu. Ruang di sana dipadatkan 1000 kali, kau tidak bisa menghancurkannya dalam waktu singkat, suara Sui Lingzi terdengar. Mendengar ini, hati Simu mencekam. Tepat saat itu, raungan yang memekakkan telinga meletus dari bawah. Cahaya hitam menyilaukan tiba-tiba muncul, menelan seluruh gua bawah tanah, seolah-olah 10 matahari hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat, dan sejumlah besar puing berjatuhan. Wajah Simu memucat. Dia segera mengabaikan Zhao Jian dan menoleh ke bawah. Di tengah cahaya hitam yang membubung tinggi, retakan pada urat spiritual berbentuk naga air dengan cepat melebar, lalu seluruh urat itu terkoyak, berubah menjadi gugusan cahaya biru kristal yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Dengan suara "whoosh", sebuah objek biru seukuran kepala manusia terbang keluar dari urat yang meledak, tampak seperti bola, dan melesat ke lorong urat air. Simu kebetulan melihat ini, matanya berkedip-kedip, tetapi mengingat situasi kritis, dia tidak terlalu memperhatikannya. Saat urat spiritual air meledak, serangan yang ditujukan pada Simu dan Zhao Jian di dalam ruang gua iblis 5 elemen, karena efek tolak menolak, tiba-tiba berhenti, lalu hancur dan menyebar. Kilatan petir tebal yang muncul dari 4 urat spiritual lainnya juga menghilang. Keseimbangan tertentu di seluruh ruang gua iblis 5 elemen langsung hancur, dan getaran tak terlihat mulai menyebar dengan cepat ke seluruh ruang. Gemuruh, energi spiritual langit dan bumi yang sebelumnya seimbang tiba-tiba menjadi sangat kacau, meletus menjadi bentrokan sengit. Di dalam ruang gua iblis 5 elemen, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di langit, bergelombang liar, dengan kilat menyambar di dalamnya. Seluruh ruang itu terperosok ke dalam kekacauan gelap, memberikan kesan kiamat. Meskipun Simu berada jauh di bawah tanah, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan di luar. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan serius. Orang itu menghancurkan harta spiritual, menghancurkan urat spiritual utama. Kelima urat utama ini adalah fondasi yang menopang dunia ini. Dengan hancurnya satu urat utama, keseimbangan 5 elemen di gua iblis 5 elemen ini rusak, dan energi spiritual dari 5 elemen telah mulai berbenturan dengan sengit. Jika ini terus berlanjut, itu mungkin akan menghancurkan seluruh ruang. Kata Sui Lingzi cepat, suaranya serius. Haha, Simu, aku menghancurkan urat spiritual di sini. Ruang gua iblis 5 elemen ini akan segera runtuh sepenuhnya. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, kau bisa lupakan menggunakannya untuk mencapai tingkat ke-9 teknik mendalam. Zhao Jian melirik tempat di mana urat spiritual itu meledak, secercah penyesalan terlintas di matanya, sebelum dia mencibir. Mendengar ini, wajah Simu langsung berubah sangat jelek. Oh, benar, ada sesuatu yang lupa kukatakan padamu. Selain gua iblis 5 elemen di sini, aku punya cara lain untuk mencapai tingkat ke-9 teknik mendalam. Tunggu saja untuk menjadi makanan terbaikku. Haha, Zhao Jian tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya. Susunan sihir perak yang mengelilinginya bersinar terang, berubah menjadi bola cahaya perak besar, dengan api perak melompat di atasnya, menabrak kehampaan. Dengan suara "puff", kehampaan itu langsung meleleh terbuka, memperlihatkan lubang besar dan gelap. Bola cahaya perak itu berkedip dan menghilang ke dalamnya, lenyap tanpa jejak.